Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan dari hasil mini riset kami terkait pengaruh titik kritis pada proses pembuatan kue bawang ungu terhadap kualitas produk. Nah, di sini kami yang beranggotakan Putri Ratidiana, Evi Maidarni, Siti Agus Fadila, dan Tiara Nurul Izati. Di sini kami melakukan riset turun lapangan pada 11 Juni 2024. Nah, tujuan kami untuk mengetahui pengaruh titik kritis pada proses pembuatan kue bawang ungu terhadap kualitas produk di toko kue Inaba. Selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang produk yang akan menjadi topik pembahasan kami. Jadi produk ini adalah salah satu makanan ringan yang sangat populer dan menjadi favorit di berbagai kalangan. Produk ini dikenal dengan nama kue bawang ungu. Kue ini tidak hanya menawarkan cita rasa yang gurih dan tekstur yang renyah, tetapi juga keunikan warna yang menarik. Berkat penggunaan ubi ungu sebagai salah satu bahan bakunya. Kue ini juga merupakan variasi dari kue bawang tradisional yang telah lama dikenal di Indonesia. Kue ini biasanya hadir di meja-meja keluarga, terutama saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Perlu sama-sama untuk kita ketahui, dalam proses pembuatan kue bawang ungu ini tidaklah sederhana. Ada beberapa tahapan kritis dalam proses produksi yang dapat mempengaruhi kualitas akhir dari produk. Nah, tahapan-tahapan inilah yang akan meliputi dalam pemilihan bahan baku, pencampuran adonan, dan pada saat penggorengan serta pada saat penyimpanan. Nah, setiap tahapan ini harus dikendalikan dengan cermat untuk memastikan bahwa produk akhir memiliki kualitas yang diinginkan atau tidak terjadinya CP. Selanjutnya, dalam proses riset yang kami lakukan, kami turut menyertakan dokumen atau grafik yang dapat mengidentifikasi dan memahami pengaruh titik kritis dalam proses pembuatan kue bawang ungu terhadap kualitas produk adalah langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas produk akhir. Nah, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi produsen kue bawang, sehingga mereka dapat mengoptimalkan proses produksi mereka. Kemudian, dalam proses yang kami lakukan, di sini juga kami menggunakan metode kuantitatif dengan sampel yang terdiri dari tepung terigu dan ubi ungu. Nah, proses penelitian ini meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, ada pemilihan bahan baku. Dalam pemilihan bahan baku ini, dapat menentukan kualitas bahan baku seperti tepung terigu, ubi ungu, dan bawang merah. Kemudian yang kedua adalah pencampuran adonan. Dalam pencampuran adonan, kita dapat mengamati proporsi dan teknik pencampuran bahan untuk menghasilkan adonan yang homogen. Kemudian yang ketiga, penggorengan. Dalam penggorengan ini, kita dapat mengontrol suhu dan waktu penggorengan untuk mendapatkan kue yang renyah dan tidak berminyak. Kemudian tahap yang keempat adalah penyimpanan. Dalam penyimpanan kue, dalam berbagai kondisi untuk menentukan metode penyimpanan yang terbaik untuk produk. Nah, tahapan yang terakhir adalah data yang diperoleh dan dianalisis untuk menentukan pengaruh masing-masing titik kritis terhadap kualitas produk akhir. Di sini juga kami menampilkan hasil dari riset yang telah kami lakukan terkait bahan baku yang digunakan dalam produk. Yang pertama ada tepung terigu yang diproduksi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk, status kehalalannya halal, titik keharaman tidak ada, tindakan pencegahan tidak ada. Selanjutnya ada ubi ungu yang diproduksi dari petani lokal, status kehalalan halal, titik keharaman tidak ada, tindakan pencegahan tidak ada. Kemudian bawang putih yang diproduksi dari usaha kecil-kecilan lokal, status kehalalan halal, titik keharaman tidak ada, tindakan pencegahan tidak ada. Kemudian bawang merah sama dengan bawang putih yang diproduksi dari usaha-usaha lokal, status kehalalan halal,
titik keharaman tidak ada, dan tindakan pencegahan tidak ada. Kemudian ada air yang diproduksi dari usaha air galon terdekat, status kehalalan halal, titik keharaman tidak ada, tindakan pencegahan tidak ada. Kemudian ada minyak goreng yang diproduksi dari PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP, Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Indofood Result Sel Indo Agri. Titik status kehalalannya halal, titik keharaman tidak ada, dan tindakan pencegahan tidak ada. Kemudian ada Royco yang diproduksi dari Unilever, status kehalalannya halal, titik keharaman tidak ada, dan tindakan pencegahan juga tidak ada. Nah, yang terakhir ada garam yang diproduksi dari PT Garam Indonesia, status garam halal, titik keharaman tidak ada, tindakan pencegahan juga tidak ada. Bisa dilihat pada tabel yang telah kami tampilkan. Jadi, dapat dilihat dari tabel sebelumnya, bahan-bahan yang telah memiliki sertifikasi halal diantaranya tepung terigu yang diproduksi oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk, kemudian ada minyak goreng yang diproduksi PT Salim Infomas Pratama Tbk atau SIMP, Indofood Sukses Makmur Tbk, dan PT Indofood Result Sel Indo Agri. Royco yang diproduksi dari Unilever, dan garam yang diproduksi dari PT Garam Indonesia. Bahan-bahan ini pada tabel di atas menjadi titik kritis keharaman pada produk kerupuk dan adalah tepung. Tepung ini dan minyak juga menjadi titik kritis bahan yang digunakan karena kedua bahan tersebut bisa saja terkena faktor lain sehingga dapat mempengaruhi keharaman produk. Kemudian, untuk ubi ungu, bawang putih dan bawang merah serta air merupakan bahan yang dinyatakan halal sebab sudah nyata akan kehalalannya. Jadi, kami mengangkat beberapa topik sebagai pembahasan dalam riset yang kami gunakan. Yang pertama ada pemilihan bahan baku, kemudian yang kedua ada pencampuran adonan, yang ketiga ada pencetakan, yang keempat ada penggorengan, yang kelima ada pertimbangan bahan, yang keenam ada pengemasan, yang ketujuh ada penyimpanan, dan yang terakhir ada pemeriksaan akhir. Dapat disimpulkan dari riset yang telah kami lakukan, pengendalian titik kritis dalam proses pembuatan kue bawang ungu sangat berpengaruh terhadap kualitas produk akhir. Pemilihan bahan baku yang berkualitas, pengaturan suhu dan waktu penggorengan yang tepat, serta metode penyimpanan yang benar dapat menghasilkan kue bawang ungu yang lebih renyah, lezat, dan tahan lama. Dan kemudian, dengan mengikuti prosedur yang tepat, kue bawang ungu dapat diproduksi secara konsisten dan memenuhi kebutuhan konsumen yang mencari makanan ringan dan berkualitas halal. Dapat dilihat di sini kami juga melampirkan foto pada saat kami melakukan riset langsung ke toko yang akan kami teliti, yaitu toko Inaba, dan juga di sini di sebelahnya ada produk yang kami riset, yaitu kue bawang ungu. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.